Assalamualaikum. Dulu, di masa seorang penyair hebat dan sangat terkenal, yaitu Syekh Frosdak, di mana beliau selalu asyik memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji di setiap tahun. Suatu ketika, beliau melakukan ibadah haji, kemudian berziarah ke makam Rasulullah dan membaca doa qasidah di makam Rasulullah. Ketika itu, ada seorang laki-laki yang mendengarkan qasidah yang dilantunkan oleh Syekh Frosdak. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui Syekh Frosdak dan mengajaknya untuk makan siang ke rumahnya. Ia pun menerima ajakan orang itu, dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari kota Madinah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi tangan Syekh Frosdak dan berkata, "Sungguh, aku sangat membenci orang-orang yang memuji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Frosdak, lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad, nabimu." Maka Syekh Frosdak pun menangis karena rasa sakit dan juga bersedih tidak bisa lagi membaca syair kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah dengan membawa lidah yang sudah dipotong itu. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujianku, pujian-pujian untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidup, karena aku tidak butuh lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho atas diriku, maka kembalikan lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur. Lalu di dalam tidurnya beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah berkata di dalam mimpi Syekh Frosdak, "Aku senang mendengar puji-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan menempel pada posisi semula. Ketika Syekh Frosdak terbangun, beliau mendapati lidahnya telah kembali ke semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji baginda Rasul. Di tahun berikutnya, beliau datang lagi menziarahi makam Rasulullah dan kembali membaca puji-pujian untuk Rasulullah. Di saat itu, datanglah seorang pemuda yang gagah, berwajah cerah, menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Syekh Frosdak teringat kejadian tahun yang lalu, namun beliau tetap menerima ajakan tersebut sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Beliau menempati rumah yang dulu pernah beliau datangi dan lidahnya dipotong. Pemuda itu pun meminta beliau untuk masuk, dan Syekh Frosdak pun masuk ke dalam rumah. Syekh Frosdak mendapati sebuah kurungan besar yang terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang besar dan sangat beringas, dan di dalamnya ada kera yang besar
dan sangat beringas. Pemuda itu berkata, "Engkau lihat kera besar itu, hai Syekh? Dia adalah ayahku yang dulu menggunting dan memotong lidahmu. Keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi kera. Dan hal seperti ini terjadi kepada umat terdahulu. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Al-A'raf ayat 166. Pemuda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farosdak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak lagi dendam serta membencinya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula, yaitu wujud manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Amalan yang sangat mulia dilakukan saat Maulid Nabi. Yang pertama, membaca sholawat untuk Nabi. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang kedua, melakukan puasa sunnah untuk memperingati Maulid Nabi. Bisa juga dengan melakukan puasa Senin dan Kamis, karena puasa Senin dan Kamis biasa dilakukan oleh Nabi dan juga bisa dilakukan kapan saja, hari Kamis dan hari Senin. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah kepada saudara-saudari kita yang kurang mampu dan membutuhkan. Sukacita peringatan Maulid Nabi mestinya bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, karena sedekah sah-sah saja, dilakukan kapan saja, termasuk di hari kelahiran Maulid Nabi. Terima kasih.